Anggi menghentakkan kakinya. Berjalan keluar dari kamar Bima, Rehan menatap kedua adiknya dengan mata yang melotot tajam. Awas ya kalian. Boncel. Tunggu, Aldi sama Bima itu bohong. Aku nggak kayak gitu. Brak, astagfirullah. Rehan mengusap dadanya terkejut ketika Anggi membanting pintu kamarnya sangat kencang. Rehan ini mengetuk pintu itu. Namun, dia mendengar suara gelak tawa dari kamar lain. Dia menolehkan kepalanya ke sumber suara. Di sana, Aldi dan Bima sedang tertawa sembari memegangi perut mereka. Aldi, Bima, Rehan menggeram. Dia berjalan mendekati pintu kamar. Bima hendak menghajar kedua adiknya yang tidak ada akhlak itu. Brak. Lagi-lagi Rehan dibuat terperanjat lantaran Bima dan Aldi menutup pintu kamar itu kencang. Rehan menghembuskan napas kasar lalu kembali berjalan menuju pintu kamarnya. Tok tok tok. Anggi, buka pintunya dong. Di sini dingin, aku juga mau tidur. Tidak ada jawaban. Beberapa kali kemudian pintu kamar terbuka. Rehan tersenyum namun senyumnya memudar saat dia melihat Anggi melempar bantal juga selimut kepadanya. Anggi, brak. Rehan mengacak rambutnya frustasi. Dia mondar-mandir di depan kamar sembari memikirkan cara agar dia bisa tidur bersama dengan istrinya. Tidak lama setelah itu dia tersenyum. Tangannya merogoh ponsel yang ada di saku celana yang dia kenakan. Jarinya terlihat sangat lincah ketika mengetikkan sesuatu pada ponselnya. Ceklek, Bima dan Aldi muncul dari balik pintu kamar Bima. Kedua orang itu berjalan dengan perlahan mendekati Rehan. Beneran nih kak, kakak janji mau beliin apa yang kita mau. Aldi dan Bima tersenyum ke arah Rehan. Rehan mengangguk mantap, aku janji, tapi bantu aku supaya malam ini aku nggak tidur di luar. Aldi dan Bima saling pandang. Oke, kita akan bantu kakak. Apa yang harus kita lakukan? Hati-hati. Bima berbisik di telinga Aldi. Setelah 30 menit mereka bersusah payah naik ke atas balkon kamar Rehan. Akhirnya mereka sampai juga di atas sana. Aldi mengambil mukena dari tangan Bima. Dia mengenakan mukena itu lalu mengarahkan sebuah sinter ke wajahnya. Sudah, ucap Aldi pada Bima. Bima mengangguk. Dia mengambil ponsel lalu menyentil sebuah MP3. Wanita yang sedang tertawa seperti kuntilanak. Tidak lupa Aldi juga menggerakkan tangannya supaya dia terlihat terbang di mata orang yang melihatnya. Aldi katanya suka sama Anggi, kok gitu sih? Di dalam kamar, Anggi sudah bersiap untuk tidur. Dia tidak mematikan lampu karena dia takut jika harus berada di dalam kegelapan apalagi seorang diri. Baru akan memejamkan mata, tiba-tiba dia mendengar sesuatu dari arah pintu kaca yang mengarah langsung ke balkon Anggi, membuka selimut lalu turun dari atas ranjang. Anggi berjalan mengendap-endap seperti seorang pencuri. Bukan karena takut ketahuan orang, tapi Anggi takut melihat sesuatu yang tidak seharusnya dia lihat. Semakin Anggi mendekat, dia semakin mendengar suara-suara aneh itu. Serak. Dia berteriak. Anggi, Aldi dan Bima sontak berteriak bersamaan. Anggi langsung berlari ke arah pintu sementara Aldi melompat ke pelukan Bima. Bolot. Harusnya Anggi yang takut lihat kita. Kenapa jadi kita yang takut? Aldi langsung turun dari pangkuan Bima dan menatap kakaknya itu. Keren. Kok bisa ya kita yang kaget? Bima mengidikkan bahunya acuh. Sebaiknya kita turun sekarang. Kamu balikin itu mukena ibu ke musola. Kalau enggak nanti ibu marah. Brak, langsung pura-pura tidur di atas sofa yang ada di dekat kamarnya. Dia memejamkan mata sedikit menahan senyum. Dalam hati dia terus bergumam meminta maaf karena sudah menjahili Anggi. Namun dia melakukan itu karena terpaksa. Tidak ada pilihan lain. Brok, Anggi langsung melompat menaiki tubuh suaminya yang kala itu sedang berbaring. Dia memeluk tubuh Rehan erat. Tangan dan kakinya bergetar. Om, bangun. Anggi takut om. Om Rehan tersenyum sembari membuka matanya. Dia memeluk tubuh Anggi lalu mengusap punggung Anggi perlahan. Kenapa belum tidur?
Rehan bertanya seolah-olah dia memang tidak mengetahui apa-apa. Anggi menangis. Ada hantu om. Ada hantu. Anggi takut. Anggi ikut tidur di sini. Ya, Rehan mendekap tubuh Anggi lalu berusaha untuk bangun dan duduk. Dia terkejut saat merasakan tubuh istrinya yang bergetar hebat. Dalam hati Rehan bersumpah apapun yang terjadi dia tidak akan melakukan lelucon seperti ini lagi. Tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja, tidak ada hantu. Kita kembali ke kamar saja ya. Anggi menggeleng tidak mau. Anggi tidak mau. Anggi mau tidur di sini saja. Rehan menghela napas panjang. Dia menyesal telah melakukan semua ini. Rehan sedikit mengangkat tubuh Anggi kemudian berdiri dan berjalan ke kamar. Dia membawa gadis itu ke pintu balkon yang tirainya terbuka. Lihat, tidak ada apapun di sini. Rehan meminta Anggi untuk membuka matanya, namun gadis itu memeluk lehernya semakin erat. Dia menahan tubuh Anggi menggunakan satu tangan, sementara tangan lainnya dia gunakan untuk menutup tirai. Malam itu Anggi terus menempel pada suaminya, bahkan ditinggal untuk membuat susu pun dia tidak mau. Om, Anggi mau pipis, anterin. Rehan sebenarnya senang-senang saja melihat Anggi yang tergantung kepadanya. Namun dia juga merasa agak khawatir, takut keseharian Anggi gadis ini terganggu. Apakah Rehan harus mengatakan semuanya? Haruskah dia bilang kalau hantu itu adalah Aldi dan Bima? Tapi nanti Anggi marah lagi kalau seperti itu. Ayo. Rehan lebih dulu berdiri, setelah itu barulah Anggi yang berdiri. Gadis itu memutar tubuh Rehan lalu naik ke punggung suaminya. Rehan yang melihat istrinya bertingkah seperti ini mengulum senyum. Tanpa ragu dia menggendong Anggi dan membawanya masuk ke dalam kamar mandi. Maafkan aku Boncel, gumam Rehan dalam hati. Dia merasa sangat bersalah namun dia juga merasa sangat bersyukur. Kesempatan dalam kesempitan ya bang. Seperti janji Anggi sebelumnya, hari ini Nafisa dan Dita datang ke rumah keluarga Jaya. Mereka berdua langsung terperangah ketika pertama kali masuk melewati gerbang yang menjulang tinggi. Halaman rumahnya sangat luas, apalagi di samping rumah itu terdapat garasi mobil yang lebih terlihat seperti showroom mobil mewah. Lo yakin kita nggak salah tempat, Nap? Dita yang baru keluar dari mobil menatap Nafisa dengan wajah tidak percaya. Aku nggak tahu, emang ini kok alamat yang Anggi kasih. Lagi pula paman itu membukakan pintu untuk kita setelah kita bilang kalau kita ini teman Anggi. Berarti benar dong kalau ini rumah keluarga kerabatnya. Dia mengangguk, dia kembali memperhatikan seluruh area rumah itu. Dita sungguh dibuat heran, rumahnya sudah cukup besar dan ini malah 10 kali lebih besar dari rumahnya. Di tanah Nafisa, lengkingan suara Anggi yang berasal dari arah rumah membuat Nafisa dan Dita menoleh. Mereka berdua berlari menghampiri Anggi lalu memeluk gadis itu seperti sebuah kebiasaan yang selalu mereka lakukan. Akhirnya kalian datang juga. Kenapa nggak langsung masuk? Aku udah bilang sama orang rumah kalau kalian mau datang. Nafisa dan Dita tersenyum. Mereka berdua menurut saat Anggi menuntun mereka masuk ke dalam rumah. Lagi-lagi Dita dan Nafisa dibuat terperangah melihat interior rumah yang sangat mewah itu. Semua barang yang ada di dalamnya pun adalah barang-barang yang baru kali ini mereka lihat. Ayo, aku kenalin kalian sama ibu. Kalian pasti senang ketemu dia. Dia itu baik banget loh. Anggi kembali mengiring sahabatnya untuk ke ruang keluarga. Di sana Anjani sedang duduk sembari membaca majalah edisi terbaru di bulan itu. Ibu, ini teman-teman Anggi. Mereka hari ini main di sini ya. Anjani berdiri menghampiri ketiga gadis itu. Nafisa dan Dita mengulurkan tangan mereka untuk menyalimi Anjani. Wanita paruh baya itu tersenyum. Kalian mainlah yang betah di sini. Anggap ini rumah sendiri. Boncel kemari sebentar. Anggi mendesak ketika mendengar suara suaminya berteriak. Ini bukan hutan. Kenapa dia harus berteriak seperti itu? Membuat Anggi dongkol saja. Ibu maaf. Temani mereka sebentar ya, Anggi ke atas dulu. Anggi janji nggak lama. Anggi mendorong Nafisa dan Dita untuk duduk di sofa. Setelah itu berlari menaiki anak tangga dan masuk ke kamarnya. Om, kenapa harus berteriak-teriak? Kan ini bukan hutan. Di bawah juga ada Nafisa dan Dita, malu tahu. Rehan tidak peduli, dia menarik tangan Anggi lalu mendekap tubuh gadis itu. Anggi mengerutkan keningnya bingung. Ada apa? Tanya Anggi kepada suaminya. Aku ada perjalanan bisnis ke Bali untuk 1 minggu. Anggi mendorong tubuh Rehan dengan kedua tangan mungilnya. Kenapa mendadak? Om gak sedang bohong kan? Rehan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya ini tugas ayah, tapi
Tapi kan ayah baru saja pulang dari perjalanan bisnis. Aku nggak tega. Anggi mengangguk. Dia kembali menarik pinggang suaminya. Ya sudah, kalau begitu hati-hati ya.